Berikutnya, akhlak kepada Allah itu adalah ikhlas menerima keputusan atau takdir Allah. Ya, ikhlas menerima keputusan atau takdir Allah. Pak, beda rupanya antara perintah dengan takdir. Beda apa enggak? Ya beda. Beda. Apa bedanya? Kita contohkan yang tadi itu ceritanya itu. Kalau Allah bilang misalnya laki-laki menikahi 2, 3, 4, kalau tidak bisa berbuat hal khawatir, tidak bisa berbuat adil maka hanya 1. Itu perintah, terima saja. Tapi bukanlah seperti begini. Bukanlah setiap perempuan akan dipoligami, bukan. Tapi manakala itu terjadi, takdir. Manakala itu terjadi, barulah disebut dengan takdir. Belum tentu, kan tidak semua perempuan seperti itu. Iya kan? Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau tidak merasakan dipoligami Rasulullah. Rasulullah itu monogami dengan Sayyidah Khadijah. Dinikahi dari umur 40 tahun sampai beliau wafat. Rasulullah tidak menikah dengan yang lain. Setelah wafat Khadijah, barulah Rasulullah menikah dengan perempuan-perempuan yang lain, yang mereka itu merasakan bagaimana Rasulullah menikah lagi dengan perempuan yang lain. Tapi kalau dengan Khadijah enggak. Rasulullah cuma satu aja. Itu aja. Khadijah saja. Dan dari Khadijah itulah beliau mendapatkan keturunan. Paham di sini maksudnya ya? Jadi beda mensikapi perintah, beda dengan ikhlas menerima takdir. Jadi kalau ikhlas menerima takdir itu apa yang sudah terjadi. Tapi kalau mensikapi perintah, semuanya apa kata Allah Subhanahu wa taala kita terima. Tapi kan tidak semua perintah Allah itu terjadi pada diri kita. Paham sampai di sini? Itulah 2 akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan akhlak kepada Rasulullah, yang pertama itu adalah membenarkan Rasulullah. Ya, akhlak kita yang pertama kepada Rasulullah itu apa? Membenarkan Rasulullah. Apa maksudnya Pak membenarkan Rasulullah? Berbaiat kepada Rasulullah, mengakui, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad itu memang dia adalah utusan Allah. Itulah akhlak kita kepada Rasulullah yang pertama. Inilah yang tak dilakukan oleh musuh-musuh Allah itu. Abu Jahal tak mau melakukan ini. Mereka itu tidak menerima, tidak berakhlak kepada Rasulullah. Bahkan mereka memperlakukan Rasulullah itu dengan perbuatan yang buruk, memeranginya, mengkalungkannya dengan kotoran hewan. Luar biasa perbuatan mereka itu. Nauzubillah. Jadi yang pertama itu membenarkan Rasulullah, bersyahadat kepada Rasulullah. Yang kedua, mengikuti perintah Rasulullah semampu kita. Ya, mengikuti perintah Rasulullah semampu kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Ya, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Pak, kalau begitu, apakah semua perbuatan Rasulullah itu harus kita kerjakan? Coba jawab. Hah? Apakah semua kita kerjakan? Enggak. Pada diri Rasulullah ada khususiyah, kekhususan. Yang itu ada pada beliau tidak diberikan kepada kita. Rasulullah itu wajib sholat malam, kita sunnah, ya kan? Rasulullah itu menikahi dalam satu waktu lebih dari 4 orang, kita nggak boleh. Ada khususiyah. Rasulullah itu memiliki mukjizat, kita tidak punya mukjizat. Oleh sebab itu, ada perbuatan Rasulullah yang kita jadikan contoh, itu namanya sunnah.
Apa namanya? Sunnah. Tapi ada sunnah khususiyah, itu sekedar kita tahu saja. Ya, sekedar kita tahu. Tidak kita kerjakan. Ya, sunnah khususiyah itu. Rasulullah itu kalau malam diberi makan oleh Allah. Jadi ada sahabat itu yang dia pagi siang puasa, malam dia nggak puasa, malam dia berpuasa juga. Rasul nggak makan, aku nggak makan juga lah kan. Dibantingnya hari kelapas lah dia. Maka Rasulullah melarang, jangan kamu ikuti aku dalam hal ini. Sesungguhnya kalau malam Tuhanku memberikan aku makan. Mana pula sama antara awak dengan Rasulullah SAW. Berbeda itu dia. Nah itu khususiyah. Pada diri Rasulullah itu ada beberapa yang khusus. Tapi di luar daripada yang sifatnya khususiyah, maka perintah-perintah Rasul, ciri-ciri Rasul boleh kita jadikan sunnah. Dalam sunnah tersebut ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ada yang harus kita kerjakan, ada yang dikerjakan pun nggak apa-apa, ada yang ditinggalkan, ada yang ditinggalkan pun berpahala, tapi kalau dikerjakan dia berdosa, banyak macamnya. Itulah yang disebut dengan hukum dalam hukum fikih. Ya, yang pertama akhlak kepada Allah apa? Menyikapi perintah. Apa sikap kita? Menerima. Yang kedua, ikhlas kita menerima takdir atau keputusannya Allah. Akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, membenarkan Rasulullah. Kita memang meyakini bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mengikuti perintah Rasulullah atau menjadikannya sebagai suri tauladan. Ya, menjadikannya suri tauladan. Oleh sebab itu, inilah akhlak kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang ketiga, akhlak ini, akhlak kepada sesama. Pak, kenapa dibilang sesama makhluk? Apa maksudnya sesama makhluk? Maksud saya begini, bahwa kadangkala ini kita menganggap kalau seandainya akhlak kepada, kita bilang akhlak kepada manusia, seolah-olah manusia saja yang dipentingkan. Jadi kalau seandainya ada menangkap nyamuk, boleh cabut dulu kakinya, cabut dulu sayapnya, cabut dulu kakinya. Jadi seolah-olah akhlak itu hanya kepada Allah, Rasul dan manusia. Enggak. Kita berakhlak kepada Allah, kita berakhlak kepada Rasulullah, kita berakhlak kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu manusia atau itu hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan tempat itu kita ada akhlaknya. Coba bayangkan kalau seandainya saya duduk di atas tempat ini. Loh, ini kan dia kan nggak nangis kalau saya dudukin. Bapak pun kan nggak terganggu kalau seandainya saya dudukin, kan nggak sakit kan? Tapi ini namanya tidak berakhlak. Apa namanya? Tidak berakhlak. Kalau begitu, yang pantas, yang lebih tepat itu namanya akhlak kepada sesama. Bukan hanya sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akhlak yang pertama itu adalah membantu dalam urusannya. Ya, membantu dalam urusannya. Jadi kedudukan akhlak yang paling tinggi terhadap sesama itu adalah membantu urusannya. Apa maksudnya, Pak? Contoh, kita tengok, kita ini mau menyembelih kambing di hari raya Idul Adha. Kita tengok karena semuanya orang sibuk mengikatnya, setengah jam lagi baru mau dipotong, menunggu ustadznya baru datang. Tapi sudahlah diikatlah ini lehernya ini, terikat sampai ke batang pohon. Apa yang mau Bapak lakukan? Longgarkan sedikit, karena belum mau dipotong. Pak, untuk apa kita longgarkan? Dia ini kan hewan, sebentar lagi pun mau matinya dia. Oh, dia memang mau kita sembelih, tapi kita manusia itu harus punya akhlak.
Dan kunci pertama dalam akhlak apa? Membantu urusannya. Yaitu siapa? Bisa manusia, bisa kambing, bisa pohon, bisa bunga, bisa semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita tengok jiran kita itu, kita sedang nyiram bunga itu ya, nyiram bunga. Setelah nyiram bunga, rupanya tetangga kita ini pergi dalam waktu beberapa lama. Di sampingnya itu, di samping halaman kita adalah bunga dia juga, satu pot. Tapi itu kan bukan bunga kita dan bukan tanggung jawab kita. Kita bilang seperti itu dalam hati, setan datang ke bicara ini dia. Aku pulang urusan, pulang bunga, pulang pusing. Itu tanggung jawabku. Bagaimana kira-kira akhlaknya? Tidak pantas akhlak seperti ini. Apalah salahnya bunga sebelah pun ikut disiramkan. Kenapa? Karena memiliki akhlak terhadap sesama. Jangan Bapak kira pelajaran kita ini tentang bahasa Arab. Tidak. Apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita pelajari dari kitab ini, memang itu petunjuk untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kalau dengan kambing saja kita harus memudahkan urusannya. Kalau dengan bunga saja kita memudahkan urusannya, apalagi terhadap sesama manusia. Tapi entah mengapa, kalau kepada kambing baik awak, kepada bunga baik, kenapalah kepada sesama ini tiba-tiba menjadi bertikai, bermasalah. Ini itu oke dia. Tes, oke. Ini mungkin nanti ada solder kan, tekan lagi. Yang pertama itu kunci yang pertama, bantu dia. Yang kedua, jangan ganggu. Jangan persulit urusannya. Yang pertama, bantu urusannya. Kalau nggak bisa dibantu urusannya, yang kedua, jangan persulit dia. Ya, jangan dipersulit. Ini kadang-kadang orang udahlah tak membantu, malah mempersulit. Ya, malah mempersulit. Tak membantu dalam beberapa urusan boleh jadi hukumnya hanya sunnah, tidak mendatangkan dosa. Tapi mengganggu sudah pasti itu hukumnya haram, dosa. Paham ya? Jadi kalau memang tidak bisa kita bantu karena kita pun ada keterbatasan, oke. Tapi janganlah kita menambah persoalan dia, menambah persoalan yang dia hadapi. Jadi jangan memberatkan urusannya, jangan mengganggu dia. Kalau bisa bantu, tapi jangan mengganggu urusannya. Perhatikan, saya mau kasih contoh ini. Sebagaimana saya kemarin sama ibu-ibu saya contoh bahwa pas juga ini dia. Nampak awak lah kawan awak itu baru beli sendal baru pula dia ya kan. Tanyalah kawan, ini macam sendalku yang dulu ini. Aku 2 bulan yang lalu beli ini juga. Cuma kita nggak ngomong. Kata kawan sebelah, sendal baru nih bro. Iya bro, alhamdulillah, senang pak, enak pakai. Di mana belinya? Di toko ini katanya. Di toko jalan membonjol katanya. Berapa beli? Ada. Cuma limpul aja. Baru kita, aku belinya cepet kan. Padahal tadi kawan ini sudah senang hatinya merasa mendapat barang itu murah harganya, cepet limpul. Gara-gara kita bilang kita bisa membeli itu harganya cepet 100, apa yang terjadi? Kecil lah hatinya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya coba? Kecuali barang itu belum dibeli. Bro, jangan sini bro, kalau beli bro di sana. Itu lebih murah harganya. Ini boleh. Ini barang itu sudah dibeli. Kalau begitu apa akhlaknya? Kunci mulut. Jangan komen.
Kalau mau sebut yang baik-baik saja. Iya bro, aku juga pernah beli, memang kualitasnya bagus. Berapa rupanya kau beli dulu bro? Ada lah itu, berapa itu ya? Karena kalau kita sebut akan menghilangkan kebahagiaannya. Bukankah sebaik-baik perbuatan, kata Rasulullah itu, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Kalau begitu, memasukkan lawan kebahagiaan, memasukkan kesedihan, berarti itu perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah. Apa manfaatnya menyebut itu? Kita tengok dia beli baju, wah alhamdulillah, iya bro, alhamdulillah nih baju baru dikasih dari kawan kantor. Tak bagus nih bro, aku udah pernah beli itu. Untuk apa disebut begitu? Apa manfaatnya? Ini kadang-kadang mulut kita ini memang perlu diajarin ini. Iya kan? Kita mungkin menyebutnya slumber saja. Apa namanya nih dia? Angin lalu, apa itu namanya itu kan? Gak ada niat gitu dia. Tapi kita nggak tahu, tak ada niat dalam niat kita, sangat diniatkan dalam hati dia. Masuk dalam hatinya. Sakit hati dia gara-gara itu. Nah, kalau siapa yang pernah buat banyak-banyak lagi istighfar. Coba ingat-ingat kayak gitu. Ya. Iya, lama apa kayak. Milan kalah sama. Kecil hatinya jadinya. Kecil hatinya. Aku tak berniat, coba kawan kali ganti. Iya betul. Tak ada dong. Jadi ini termasuk akhlak kepada sesama, menjaga perasaan teman kita. Ya, menjaga perasaan. Jangan sampai informasi yang kita beri itu bukannya membahagiakan, justru mengecilkan perasaannya. Justru membuat dia itu terluka perasaannya. Padahal gak ada manfaatnya, kecuali memang ada manfaatnya. Belum dibeli pula, dia baru mempertimbangkan. Kita tahu barang itu tak bagus, jangan bro, jangan dibeli. Aku udah pernah pengalaman, memang harganya murah, tapi ya paling murah 2 bulan aja. Koyak lah itu dia. Kenapa rupanya? Udah pernah beli? Iya udah pernah beli. Kalau mau beli yang sana sini, agak mahal sedikit harganya, tapi kualitas lebih bagus lagi. Nah boleh memberikan pertimbangan sebelum dibeli. Tapi kalau pertimbangan itu setelah dibeli, yang pertimbangan itu bisa mengecilkan perasaannya, simpan. Perhatikan ya. Bahkan termasuk bohong yang dibolehkan oleh agama kita, bohong yang tujuannya itu mendamaikan urusan orang lain. Sampai-sampai bohong itu tak boleh, Pak. Bohong itu nggak boleh, kecuali kalau aku bohong sedang berperang. Ya kan? Gimana kau sembunyikan inimu? Aduh, pas dibilang nih bro, nggak boleh bohong nih. Boleh begitu ya kan? Kalau sedang berperang, ya bilang aja lah, di sana ini dia, boleh bohong seperti itu. Sama satu lagi bohong yang dibolehkan, bohong untuk mendamaikan urusan. Ya kan? Misalnya contoh nauzubillah, ini misalnya Bang Kel berselisih misalnya sama Akmal. Akmal sedang jalan, jumpa sama kita. Teman mana nih Bang Kel semua begini. Baru kita gini, tapi semalam aku jumpa sama Bang Kilis, katanya punya mal bagus sekali loh mal katanya. Padahal Bang Kilis nggak ada ngomong begitu. Ya, nggak ada ngomong begitu. Tapi kita maksudkan supaya apa? Supaya terbit dalam hati Ahmad. Rupanya Bang Kilis ini perhatian juga. Adik abang ya. Bohong-bohong seperti itu tujuannya untuk mendamaikan. Tapi jangan pula bohong itu menyangkut dengan materi gitu ya. Tapi katanya uang Bang Kilis sama, nah itu kan bohong yang bisa membuat perselisihan. Bohong-bohong yang kita tahu kadarnya itu bisa membuat orang menjadi kembali akur dari sebuah perselisihan. Jadi jangan sampai kita itu membuat susah urusan orang lain. Yang terakhir, yang pertama tadi apa? Membantu. Kalau tak bisa membantu, jangan diganggu. Baru yang ketiga, ridho kepada sesama. Ya, apa yang ridho ini? Ridho itu, kalaupun kita tak bisa
membantu dia, tak bisa dan tak mau kita mengganggu dia, maka ungkapkanlah perasaan kita ini datar tapi dengan akhlak yang baik. Masa mana sekedar senyum, ya, sekedar kata-kata yang basa-basi, ya. Tadi ya Pak, mohon maaf Pak, nggak bisa bantu nih Pak, mudah-mudahan Bapak bisa, itulah, ya kan? Kata-kata sekedar menunjukkan ekspresi bahwa kita ini merasa mendukung daripada dia, walaupun kita nggak bisa langsung membantu dia, tapi tetap kita ingin menunjukkan keikhlasan kita, ridho kita, ridho di sini maksudnya ya, dukungan kita lah, walaupun tidak dalam bentuk material. Tidak bisa kita dalam bentuk tenaga, paling tidak wajah kita tersenyum. Nah itulah dia, senyum di wajah saudara. Ya, kita senyum kepada orang lain itu menunjukkan kita itu ridho kepada dia. Ya, itu adalah grade yang paling rendah daripada akhlak itu. Ya, grade yang paling rendah. Grade ini apa maksud grade ini? Apa namanya? Level, tingkatan yang paling rendah itu kalau bisa membantu, jangan ganggu. Kalau nggak tinggalnya semua adalah Silakan Bang, silakanlah Bang. Mohon maaf Bang, nggak bisa bantu. Nah, gitu, tidak apa-apa insyaallah. Itu adalah akhlak kepada sesama. Yang seperti ini namanya husnul khuluq, namanya albirru husnul khuluq. Sebaik-baik daripada kebaikan itu puncaknya adalah akhlak. Sampai sini paham ya?